Jangan gara-gara pilot ini kemudian ada puluhan ribu yang punya dampak ratusan ribu harus menganggur. Jadi menurut Bang Wamen keputusan pilot ini salah? Salah. Sangat salah. Oke. Abang dan Kemenaker sendiri sudah melihat ada sosok yang harusnya bertanggung jawab. Ada nih pemain pemeres. Sudah ketemu orangnya? Udah dong, udah kita laporin. Gimana? Kita lagi menyiapkan Sritek untuk segera sebanyak-banyaknya bikin baju oranye. Oke, berarti akan ada yang ditangkap. Mudah-mudahan Permendak nomor 8 2024 ini salah satu momok lah ya, momok yang menakutkan di kawan-kawan industri tekstil. Nah, ini menjadi persoalan juga. Hai penonton setia, inilah ketemu lagi bersama kami di VIP. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Nah, hari ini kita kedatangan salah seorang bisa dibilang sebenarnya orang lama yang sudah sering warawiri di layar kaca Anda masing-masing gitu ya. Sebelumnya sih sebagai narasumber. Kali ini beliau didapuk dan mendapatkan tugas cukup penting. Saya mau bilang ini sangat penting ya kali ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, Bang Immanuel Ebenezer. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bang Wel. Selamat pagi. Enggak, sekarang manggilnya berarti Bang Wamen ya. Saya selama ini Wamen ya. Bang Wamen, benar. Bang Wamen, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Pulang retret berapa hari yang lalu sih Bang berarti? Gimana? Pulang retret 4 hari ya kan, berangkat hari Kamis, pulang itu hari Minggu. hari Minggu dan langsung kerja di hari Seninnya? Langsung gercep. Iya. Gak sempat istirahat? Enggak. Padahal retret kayaknya capek banget itu Bang. Sampai detik ini, terus maraton gitu. Retretnya capek maksud aku. Di retreatnya kan itu pembekalan soal menyamakan narasi ya. Menyamakan narasi. Soliditas. Soliditas dan sebagainya. Selain soliditas ya kita bisa saling mengoreksi apa aja yang kira-kira kurang dari kabinet-kabinet sebelumnya. Ternyata ya problemnya komunikasi. Kabinet sebelumnya kurang di bidang komunikasi atau di bagian komunikasi? Satu kelembagaan dan kelembagaan yang lain. Nah, ada semacam ego sektoral ya. Iya. Pak Prabowo melihat itu, makanya di kabinet yang sekarang menteri itu diajak retreat lah, retreat Magelang itu. Pentingnya itu agar semua kawan-kawan di kementerian lembaga kementerian ini, ayo, ini kan narasi besar presiden soal kemiskinan, bagaimana kita menghadapi 2045 soal Indonesia unggul ya, unggul. Nah, narasi itu penting. Nah, sebelum narasi itu berjalan, ya dikumpulkan semuanya. Biar perspektifnya sama. Biar sama perspektifnya tentang apa yang harus dilakukan. Nah, semua lembaga kementerian dari Menteri dan Wamen dan juga badan-badan yang lain, semangatnya mulai spirit itu sama. Itu baru terlihat di retret kemarin. Iya, dan itu terasa sekali lah ya, khususnya kayak kita ya, walaupun kita lihat di retret itu banyak hal-hal yang selain serius baik yang lucu-lucu juga. Baik lucu, Pak, kayak Pak Bahlil curhat, capek tiap hari harus bangun jam 4 pagi gitu, terus kemudian tidurnya jam berapa tuh Bang tidurnya? Apa tidurnya? Ya sore mungkin berarti kan ngebales dendam. Enggak malam, terus kemudian kalau kita kan kayak waktu zaman dulu kan ospek tuh ya Bang ya, bangun jam 4 pagi, tidurnya jam 12 malam, dibangunin lagi jam 4 pagi itu enggak? Wah, kalau itu kan ospek, kita ospek lagi. Soalnya rasanya kayak ospek kemarin retret kalau kita nggak pakai seragam militer. Komunikasi kita, lantas soal narasi besar kita itu diperkuat aja itunya. Soliditasnya juga. Soliditas dan solidaritas dan sebagainya. Ada rasa sense of belonging itu ada, gitu, yang paling penting itu. Tapi yang lucu Bang, kalau kita ngelihat gitu kabinet saat ini, kabinet Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu kan terdiri dari berbagai macam sosok dengan berbagai macam latar belakang atau background. Gimana cara kita Abang dan teman-teman mensinkronkan perspektif itu kalau backgroundnya aja beda-beda. Abang sebagai aktivis dan ya maksudnya selama ini kan kita sejarah mencatatkan aktivis yang masuk sistem. Jadi ujung-ujungnya normatif. Abang gimana bisa akan mempertahankan? Nggak ada. Abang berjanji. Saklak aja, bukan berjanji, sudah saya laksanakan. Gimana tuh Bang kemarin? Bentuknya adalah implementasi ketika saya hadir di Sritek.
Oke. Selama ini maaf saya tidak mau bicara tentang masalah, tapi pada umumnya ketika pejabat negara hadir pada suatu persoalan, ya dia biasa normatif aja menyampaikan. Kalau saya enggak, Oke. nggak bisa. Dia ditanya Saya sama datang ke wartawan sana harus jawabannya. memastikan bahwa negara harus hadir. Oke, itu juga pesan Pak Prabowo Oh kan? iya dong, itu perintah Prabowo bukan pesan, perintah Pak Prabowo, oke. yang harus para pembantunya mampu menerjemahkan. Jangan lagi harus perintah, kamu keluar enggak. Apa yang disampaikan itu bentuk perintah. Instruksi ya? Iya, Oke. makanya ketika Presiden melihat situasi Sritek, dia panggil 4 lembaga kementerian, Presiden merasa tidak nyaman dengan Kondisi. dampak dari pilot Sritek, dia langsung antisipasi, panggil BUMN, Kementerian BUMN, panggil Menteri Keuangan, panggil Menteri Perdagangan, panggil Menaker. tenaga kerja. Oke. Nah, karena saya domain saya di ketenaga kerjaan, maka ya kita ditugaskan, saya khususnya ditugaskan oleh Presiden melalui Pak Menteri menyampaikan ke saya. Ya akhirnya coba kita selesaikan. Puji Tuhan, alhamdulillah ada semacam kepastian soal negara hadir. Jadi bukan omong-omong ya, bukan omong doang. Negara hadir dan memastikan untuk tidak ada PHK. Oke, Pak Prabowo secara eksplisit meminta supaya PHK tersebut tidak terlaksana. Oke. Nah, Tapi tidak kan ada PHK itu kan bukan berarti ya mereka harus digaji. Oke. Perusahaan kan harus berjalan produksi. Nah, itu gimana? Nah, itu penting. Nah, kita pertegas juga bahwa Pak Prabowo menginginkan Sritek ini tetap melakukan operasional. Oke. Operasional perusahaan harus Walaupun berjalan. sudah dinyatakan oleh pengadilan pilot. Iya, ya nggak bisa. Jangan disandra oleh keputusan pengadilan yang berbahaya ini, menyesatkan ini. Oke. Kita boleh negara patuh hukum, tapi ada kepentingan bangsa yang lebih penting. Oke. Jangan gara-gara pilot ini kemudian ada puluhan ribu yang punya dampak ratusan ribu harus menganggur. Jadi menurut Bang Wamen keputusan pilot ini salah? Salah, sangat salah. Oke. Karena dia tidak melihat narasi pemimpin Republik ini, yaitu Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo bicara tentang kemiskinan, kesejahteraan bangsa ini. Kemudian ada pilot. Yang dia tantang adalah Prabowo, Jaksa Agung, bangsa ini, dan konstitusi. Oke. Dan kita lawan. Siapapun orang yang dibalik pilot ini kita lawan. Abang dan Kemenaker sendiri sudah melihat ada sosok yang harusnya bertanggung jawab. Ada nih pemain pemeres. Sudah ketemu orangnya? Udah dong, udah kita laporin. Gimana? Kita lagi menyiapkan Sritek untuk segera sebanyak-banyaknya bikin baju oranye. Oke, berarti akan ada yang ditangkap. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Enggak, kita gini. Kita harus benar-benar hadir dan memastikan. Karena kerja itu adalah hak dasar. Oke. Dan itu tertuang di Undang-Undang 27 Pasal 2 1945. Jadi nggak bisa kita abai. Oke. Apalagi kayak saya ini aktivis, saya nggak peduli tuh. Dulu waktu kita tidak digaji, nggak punya apa-apa, kita lawan kekuasaan. Betul. Kemudian sekarang saya ada di sini, masa nggak bisa sih? Benar. Itu Itu yang paling kan sederhana. Itu adalah harapan kita semuanya, Iya. gitu, terutama Iya. saat kita aktif, saat kita kuliah, Nah, tetap harus aktif ketika Iya. sudah masuk dalam sistem. Iya. Nah, oke. Salah satu langkah konkretnya berarti itu ada di sektor hukum ya, menemukan Iya. siapa yang harusnya bertanggung jawab. Jadi kemarin pernyataan dari Bos Ritex ketika menaruh atau pertanggungjawabannya dititik beratkan kepada Permendak nomor 8 2023 itu tanpa alasan. soal Permendak itu kan produk yang kemarin ya, Menteri yang kemarin. Nah, kita kan mau bicara tentang yang sekarang. Nah, memang Permendak nomor 8 2024 ini salah satu momok lah ya, momok yang menakutkan di kawan-kawan industri tekstil. Nah, ini menjadi persoalan juga. Oke. Nah, saya Mau yakin. direvisi? Kenapa? Ada komunikasi akan merevisi Permendak Sepertinya lah, pastikan Oke. itu kan tersampaikan lah ya. Ini menjadi monster di kelompok kawan-kawan industri tekstil ini. Kayaknya ya Pak Presiden langsung mengambil langkah cepat dan konkret. Karena yang harus diselamatkan bukan buruhnya aja kan, tapi pengusaha juga harus diselamatkan. Oke. Apalagi kita lihat Sritek ini industri tekstil, dia ini kan wajah tekstil Indonesia. Dia Ya, udah puluhan terbesar se-Asia tahun. Tenggara. Iya, se-Asia Tenggara. Kemudian harus kita korbankan.
Oke, Gitu tapi loh. berarti begini, Pak Prabowo secara jelas mengatakan instruksinya Sritex harus diselamatkan. Iya, harus diselamatkan. Oke, jadi tidak, maksudnya kan yang ya kalau kita belajar dari sejarah lagi-lagi ya Bang ya, ini pernah terjadi sebelumnya di Bank Senturi dan negara harus melakukan Bail out. kebijakan dana talang, bail out. Ini tidak akan terjadi pada Sritex. Enggak. Oke, apa Orang yang kita tahu Sritek ini kan sebetulnya debiturnya kan banyak, ya kan, 100, ada berapa sekian ratus lah. Kemudian anehnya siapa nih PT Barata atau apalah gitu ya, saya Iya. kurang tahu itu. salah Dia satunya. menggugat, sedangkan dia sahamnya dia itu cuma 0,5% kalau nggak salah, Oke. 100 miliar. Dan itu proses pembayaran itu tetap dilakukan oleh Sritek. Kemudian mereka menggugat melewat gugatan pengadilan niaga, lantas diputuskan pilot. Dan mereka kan sanggup, sudah ada kesepakatan katanya buat rentang waktu, penambahan waktu pembayaran lah ya. Kan biasa itu di dunia usaha lah ya kan. Iya. Gitu penangguhan pembayaran lagi agar bisa dikasih lagi bisa 2 tahun, setahun atau berapa lah. Dan itu sudah ada kesepakatan itu. Oke, dan negara akan membantu soal itu. Bukan negara, itu antara pengusaha dan debiturnya sudah ada. Nah mereka kaget kok kami dipilitin, lalu bagaimana yang sisa ratusan ini? Oke. Kok cuma 0,5% mereka bisa membunuh sekian puluh ribu buruh. Belasan ribu. Makanya saya bilang yang dia tantang itu negara ini. Makanya saya bilang negara harus hadir. Negara harus hadir. Yang main-main dalam hal ini kita selesaikan. Jalur hukum. Woi, pasti jalur hukum dong, nggak bisa enggak. Oke, senang mendengarnya ketika negara benar-benar hadir, kemudian juga ada jaminan terhadap belasan ribu pekerja yang terancam PHK ini. Nah itu gimana Bang? Maksudnya ketika dalam proses hukum yang berjalan, kemudian pekerja tersebut kan juga pasti harus meminta atau menuntutkan hak mereka setiap bulannya. Duitnya dari mana? Kewajiban itu kan tetap berjalan, makanya kan kemarin tuntutan salah satu tuntutan pengusahanya, Sritek, Bang, tolong Bang, impor kami dibuka, ekspor kami dibuka, karena kami butuh bahan-bahannya, kami butuh juga ngejualnya. Nah itu ternyata di hold sama biaya cukainya, karena kenapa? Belum ada keputusan dari kurator. Gitu loh. Nah makanya saya heran kok nggak cepet banget orang-orang ini. Jangan sampai kita memaksa, negara punya hak untuk memaksa. Kita nggak peduli dia mau hakim, dia mau kurator, dia mau apa. Nggak ada, negara punya hak untuk memaksa. Dan harus dilakukan secepat-cepatnya. Harus dong. Tugas negara itu. Makanya saya sampaikan negara harus hadir. Jangan terlalu lama. Nggak boleh. Berarti pekan ini udah jalan, bahkan dari Senin ya Bang ya? Harus. Makanya saya pantau terus Sritek ini. Ini Abang sampaikan kemarin dalam demonstrasi. Semua kita sampaikan ke semua. Kan juga harus kita pantau terus. Bagaimana? Iya Pak, ini kendalanya lagi Pak. Gitu loh. Kami sudah sepakat buruh dan perusahaan, pengusaha tetap tidak ada PHK, udah dituntutan pemerintah kan mereka terima. Lalu bagaimana dengan kurator dengan hakimnya? Kalau mereka bermain-main nggak ada urusan. Ya harus secara hukum juga dipertanggungjawabkan. Negara punya hak untuk memaksa. Baik. Apalagi ini kepentingan bangsa loh. Kita paham tersebut dan ini juga yang kita dengarkan kemarin ketika Abang ketemu sama teman-teman aksi yang peserta aksi dan sebagian besar diantaranya juga yang terdampak PHK. Abang sempat berkomunikasi dengan perwakilan dari teman-teman yang melakukan aksi? Ya saya kan melakukan komunikasi dan sebagainya. Memang dasarnya aktivis ya, suruh menyampaikan saya lupa, malah saya orasi gitu loh. Makanya jadi udah mendarah daging ya? Iya. Jadi susah nih, udah karakter, saya bilang udah karakter. Iya Bang, sampai nanti ya Bang ya, jangan pas hari atau bulan-bulan pertama aja atau 100 hari masa kerja, tapi sampai nanti dong. Ya doakan dong. Amin. Jangan sampai begitu ya. Karena ini kan saya juga punya tanggung jawaban secara moral dan politik ya. Moral ini kan terkait dengan ini yang saya takutkan catatan sejarah. Kita aktivis, kemudian dipercaya oleh Pak Prabowo, kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu apalagi di luar sana kan akan juga melihat apa yang saya lakukan. Itu penting sekali, saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan semua ya, enggak kawan-kawan jurnalistik, kawan-kawan media yang lain dan aktivis buruh, kelompok civil society yang lainnya, bahwa ya saya bekerja dan saya katakan saya orang yang bisa diandalkan. We are going to see it. Ya. Baik, Bang, tapi kan gini ya. Dari tiap tahun, terutama ketika keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, itu menjadi salah satu materi utama dari tuntutan teman-teman pekerja yang setiap kali
aksi itu disuarakan. Tapi kan lagi-lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan buah pikiran dari pemerintah juga yang implementasinya pun juga akan disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi saat itu. Tapi gimana mencari jalan tengah supaya ya semuanya bisa happy? Ya, contohnya gini, kemarin kan sudah ada keputusan MK yang akhirnya coba memutuskan beberapa pasal yang kiranya merugikan kepentingan buruh. Dan kita sebagai pemerintah menghormati keputusan itu. Tinggal nanti implementasinya entah itu perpu atau apa, pasti kan akan dikonsultasikan ke DPR RI. Tinggal itu secepatnya aja dilakukan. Nah, karena kita jangan pernah menggantungkan nasib bangsa ini, rakyat ini, atau khususnya kaum buruh itu pada persoalan-persoalan yang mengambang. Harus cepat kepastian hukum agar bangsa ini berjalan. Ada peraturan yang juga lebih khusus, bisa ya Bang ya? Dong. Oke, lagi-lagi sih bicara mengenai tuntutan pekerja, kemarin kalau kita dengar pasti salah satunya adalah PHK. Kemenaker sendiri mencatatkan ya Bang ya, per September 2024 ini jumlah PHK meningkat dengan cukup masif. Dan ini terdampak di hampir seluruh sektor, yang paling banyak itu sektor manufaktur, terus kemudian jasa lainnya, dan bahkan sektor-sektor yang hitungannya sangat krusial bagi negara, pertanian, perikanan, peternakan. Gimana Kemenaker akan menelurkan kebijakan selanjutnya? Yang pasti kami akan melakukan mitigasi. Pasti kedua, kan ini terkait narasi besar Pak Prabowo soal kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi. Nah, untuk itu semua kan ini ada bacaan soal terkait politik global, perang di Ukraina, perang di Timur Tengah dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi tugas kita dalam menghadapi konflik-konflik di luar, karena itu pasti ada mempengaruhi ekonomi nasional kita. Makanya pertama yang dilakukan upayanya adalah bagaimana kita bisa bertahan di sektor pangan itu, swasembada pangan itu yang akan dikedepankan. Iya itu, karena kita mengantisipasi 1-2 tahun ke depan ini itu itu sangat krusial sekali kita, karena di 2026-2027 itu tahun yang sangat krusial buat bangsa ini. Tapi kalau misal kita bicara mengenai pertanian dan juga sumber daya mineral dan energi, berarti itu tupoksi dari kementerian masing-masing. Tapi kalau dari Kemenaker sendiri melihat fenomena, kita menyebutnya fenomena atau insiden ya, karena ini sangat memprihatinkan sih Bang. What happen sih kalau dari evaluasi kementerian? Ya, kenapa kita bisa PHK itu masif kita sekali? pasti akan kaji dulu ya. Kita akan kaji apa aja yang bisa kita mencari solusinya, karena tidak mungkin tidak ada solusinya. Misalnya kayak kemarin Pak Prabowo menyampaikan, kalau begini caranya kita harus punya pengusaha yang punya karakter patriotik. Kita nggak punya selama ya ini. Bukan nggak punya, nah itu kan dimengerti oleh pengusaha dong. Patriotisme itu kan bukan soal angkat senjata, tapi bagaimana bisa menjaga bangsa ini, negara ini hadir, berpihak kepada masyarakat. Kedua, buruh pekerjanya, buruh juga harus punya jiwa patriotik. Artinya apa? Saling sendiri, saling pengertian. Didengerin tuh. Gitu, saling mengerti. Kita nggak boleh buruh memberatkan pengusaha juga menekan buruh, dan itu nggak boleh. Nah, kita harus punya sama-sama nih, kita berjuang gitu. Berjuang sama-sama menghadapi tahun yang sangat krusial ke depan. Itu yang kita khawatirkan, karena biar gimana pun PHK itu kan sosok monster di kawan-kawan buruh. Di sisi lain kan bisnisnya harus berjalan, karena terkait buat gaji mereka. Kalau seandainya mereka tidak berjalan, kasihnya PHK-nya, mau tuntut pengusahanya tetap buka dong. Kalau dia nggak punya duit gimana? Ini juga harus dimengerti. Makanya pilihan kedepannya itu kata kunci ya yang disampaikan Pak Prabowo. Kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik. Itu pesan itu harusnya ya pengusaha paham lah ya, karena mereka yang tahu dunia usaha tuh. Kalau logika aku sih, salah satu nilai patriotisme adalah ya tadi berpihak kepada masyarakat, hajat hidup orang banyak, dan juga membuka selang komunikasi dan lapangan pekerja. Betul. Nah, ya patriotisme itu kan bukan harus di pengusaha, juga di buruh juga kerja ini. Jangan juga berharap gaji besar, tapi di sisi pengusahanya juga anjlok, kasihan dong, nggak boleh. Walaupun sebenarnya kalau di kepala buruh pekerja, motivasi utama pasti harus mengencangkan perutnya dulu kan Bang ya. Ya tadi itu bagian narasi yang disampaikan Pak Prabowo. Saya mau rakyat ini tidur nyenyak.
Kalau tidur nyenyak berarti kan bisa tentang kesejahteraan. Mm-mm. Gitu. Bukan tidur nyenyak cuma dinaboboin doang, dibodoh-bodohin gitu loh. Dijanjiin Enggak. aja. Iya, bukan di situ. Oke. Dia harus sejahtera. Dia tidak lagi terbebani oleh kuliah anaknya, ongkos anaknya ke sekolah, lantas tidak lagi datang ke rumah sakit kemudian suruh nunggu. Lantas dia juga punya hak mendapatkan rumah yang layak, kayak gitu. Itu kan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu jangan diukur oleh satu variabel ya, soal UMP. Dan jadi definisi kesejahteraan yang di logikanya kepala Pak Prabowo itu. Tapi how to implementing it gitu? Ya implementasinya yang tadi saya sampaikan di dari awal. 100 negara dari itu 100 harus masa hari hadir. kerja, Negara apa? harus hadir. Ada program apa yang terbaru nanti Nah, atau itu yang terdekat akan dilakukan? sedang kita rumuskan karena kan saya baru berapa hari. Ya, Bang. Berapa hari bagaimana saya aja lagi belajar regulasi apa semua. Tiba-tiba dikasih tugas yang berat, tapi kita harus laksanakan, nggak bisa tidak. Bicara mengenai tugas yang berat, Bang, ketika Abang ditelepon untuk menerima posisi wamen, Ya, apa reaksi Abang waktu itu? ya tadinya sih kalau mau jujur ya. Boleh dong, jujur dong. Saya pengennya Menteri Pariwisata. Tapi ini menaker, Bang, tenaga Iya. kerja. Wih, ini hajat hidup apa orang jutaan orang Mungkin di Indonesia. Prabowo ini pertimbangannya. Nino harus ditugasin begini. Betul, karena kan kalau sesuai dengan pepatah orang tua bilang Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang tidak mampu. Berarti Abang dianggap mampu. Iya. Walaupun ini gimana gitu pasti mikir ya, Bang ya. Ya gini, saya merasa terhormat ya ditugasin di tempat yang tempat yang luar biasa ini. Itu ini harus saya terima gitu, nggak bisa tidak. Karena saya melihat di luar sana banyak problem yang harus dieksekusi dengan tingkat keberanian. Kalau cuma sebagai eksekutor kayak menteri itu kan eksekutor gitu dia. Tapi cuman duduk santai di ruangan yang enak ini ya kan nggak bagus. Tidak turun melihat bagaimana kondisi realnya di tengah turun masyarakat. Ke lapangan, ya sedikit ya kerasa aktivis dan juga pemerintah. Kita punya hak untuk sedikit menekan. Nah itu tugas kita. Gitu. Tugas kita menekan jika mereka kira-kira tidak mampu berkomunikasi dengan kawan-kawan buruh. Tugas kita itu menjadi jembatan. Mengeksekusi itu. Nah makanya gini, negara itu sifatnya memaksa. Negara itu sifatnya memaksa. Tidak ada negara itu berkompromi dengan hal yang kiranya merugikan, khususnya rakyat ya. Jadi tugas negara adalah memaksa. Dengan motivasi atau tujuannya juga menguntungkan masyarakat. Iya, selama tidak untuk menguntungkan dirinya ya kayak saya memang melekat jabatan saya. Kalau itu untuk kepentingan pribadi, ya nggak mungkin dong. Itu harus diproses secara hukum. Misalnya melakukan abuse of power ya, itu nggak bisa. Tapi kekuasaan saya adalah bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Dan kewenangan Abang juga untuk itu. Dan kewenangan. Pak Prabowo ada pesan tersendiri nggak sih atau khusus nggak sih ketika ketemu sama Abang, manggil Abang ke Hambalang kan? Ya pastilah ada pesan khusus. Kok Hambalang Kertanegara waktu itu ya? Iya dari Kertanegara, Hambalang, atas Magelang. Semua itu pesannya cuma satu disampaikan Pak Prabowo. Tolong jangan melakukan hal tercela terkait korupsi. Tolong bantu rakyat saya. Tolong satu nih saya kaget juga terakhir kan di Magelang. Jangan loyal ke saya. Hah? Pak Prabowo ngomong gitu? Loyal kepada Tuhan. Loyal terhadap negara dan bangsa ini. Loyal terhadap rakyat ini. Kenapa ya Pak Presiden bicara seperti itu? Karena memang jiwa dan raganya sudah dia serahkan, dia wakafkan ke bangsa ini. Dia itu cuma raganya doang jalan. Kan dia sampai pernah di suatu pidatonya dia sampaikan, sebelum Tuhan memanggil saya mau rakyat dan bangsa ini sejahtera. Seperti itu. Sampai berjanji kayak gitu ya Bang? Dia bersumpah bukan terhadap dirinya, dia bersumpah terhadap alam dan Tuhan. Berat itu Bang, tanggung jawabannya Bang. Dan itu juga terjadi di Magelang. Kalian semua di sini saya sengaja panggil kalian, biar kalian tahu tempat ini adalah pakunya Pulau Jawa. Di bukit
Tidar. Tidar. Ya, Ya, benar ya, Bukit Tidar ya ya. betul Tidar. Itu tempat Tidar ini pakunya. Kalian bersumpah di sini bukan kepada Tuhan Anda, bukan kepada Tuhan kalian, tapi ke alam Indonesia ini. Nenek moyang semua ada di sini. Oke. Jadi kalian akan ditonton, akan dilihat satu persatu. Itu seluruh kelengkapan negara yang ikut serta dalam retret disuruh bersumpah berarti Bang? Bukan disuruh sumpah, Atau suruh gimana? perhatikan. Suruh perhatikan. Kalian tidak sumpah seperti apa ya? Kalian di sini loh. Oke. Kalian berjanji kepada saya. Kalian bukan bersumpah terhadap saya. Kalian disaksikan alam ini. Saat itu Abang juga sudah menetapkan pada diri sendiri untuk berjanji ya Bang ya, konsisten. Iya. Baik. Baik. Saya bangga sekali dengan sikap Pak Prabowo yang selama ini kan saya pernah berhadapan dengan beliau ya. Itu tapi ternyata ya di luar apa yang saya lihat, ternyata orang ini sangat nasionalis, sangat pro rakyat. Oke. Apalagi dia menganalogikan ikan itu busuk pertama kepalanya, Dari pemimpinnya. Makanya dia bilang Interesting. sudahlah, hal-hal yang nggak penting jangan dilakukan. Bikin ini bikin itu yang kiranya memboroskan anggaran, sudahlah jangan. Oke. Oh, tetap harus memperhatikan anggaran ya supaya tidak merugikan Iya. negara ya. Nah, Termasuk buat Siretek ini gimana ya, Bang berarti? ya salah satunya. Anggaran negara tidak akan. Enggak. Oke. Orang ini persoalan menyelamatkan kebijakan negara hadir lah itu doang. Oke. Gitu. Makanya saya ingatkan, jangan dimanfaatkan kebijakan negara ini oleh pengusaha-pengusaha yang hanya untuk menguntungkan dirinya, bersiasat licik gitu loh. Nah saya lihat Siretek tidak, dia bilang tidak usah. Kami hanya ingin kebijakan yang bisa melonggarkan kami dari tekan-tekanan yang kira-kira menghambat proses produksi kami. Oke. Nggak masalah. Oke. Nah itu yang saya terjemahkan bahwa pengusahanya punya sikap yang sangat patriotik. Dia bilang tidak, negara tak usah bailot, tak usah kasih bantuan keuangan. Ditolak sama Siretek. Ditolak, nggak mau. Oke. Dia hanya butuh kebijakan yang berpihak terhadap proses Impor, produksinya. ekspor. Oke, produksinya, impor ekspor juga Iya, ya. Baik. makanya jangan diganggu, jangan diperes-peres, jangan nyopet, Oke. jangan maling, perilaku-perilaku lama yang kira-kira meres nyari duit, neken-neken pengusaha, jangan lagi dah. Oke. Yang kalian tekan itu bukan Siretek, yang kalian tekan itu adalah negara, rakyat, Jaksa Agung, Kapolri, dan konstitusi. Oke. Kalau orang itu nggak dengar juga, kita tabrak. Dan ya harus diproses secara regulasi yang Hukum. regulasi yang ada Ya, di negara hukum. ini. Oke, berarti diskresi atau ya misalnya kayak pelonggaran kebijakan tersebut tidak hanya negara berlakukan kepada perusahaan yang merugi Ya. atau pilot seperti Siretek, tapi juga akan berlaku secara keseluruhan, Bang? Iya dong. Oke. Makanya ini kan kepentingan kita agar apa? Industri tekstil kita hidup. Dan semua industri yang lain juga hidup. Ya satu itu tuh, jangan main-main. Biarkan pengusaha-pengusaha ini tumbuh kembang dengan bagus ya. Kan kita mau ngebangun bangsa ini ke depan. Baik. Oke Bang, mungkin sedikit sebelum kita mengarah kepada closing remarks. Ketika Abang didapuk menjadi Wamenaker dan tentu saja harus berkomunikasi secara berkesinambungan dengan Pak Menteri, kalau dari kacamata Abang sendiri, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh Kemenaker ke depan? Banyak hal ya. Kita sedang memitigasi di internal ya terkait apa yang tadi saya sampaikan di awal, narasi besar Pak Prabowo. Oke. Gitu, tolong jangan ini ya, tolong jangan ini. Ya salah satu saya mengimplementasikan soal misalnya saya keluar kota tidak memakai tiket bisnis. Saya nggak mau naik tiket bisnis. Saya harus naik tiket yang ekonomi. Ya itu kita kan harus menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Dan itu saya buktikan. Saya naik tiket ekonomi. Gitu. Apalagi saya kemarin dapat mobil yang ada bunyi-bunyian, kan mengganggu tuh. Apa sih namanya, strobo? Strobo ya, Strobo. mek gitu. Ya saya bilang tolong jangan bising, nggak enak. Bising. Sama yang mobil gitu. Ya, saya bilang, Full rider nggak pakai? Nggak pakai full rider. Full rider itu cuma buat ini jalanan sampai lampu merah saya suruh pergi. Jangan ke rumah saya nggak mau. Pokoknya Dan itu saya lebih buktikan. awal biar nggak macet. Saya buktikan. Oke. Saya cuma buat untuk nerobos macet karena misalnya ada pertemuan di mana ya. Bukan ngejar kepentingan waktu. gaya-gayaan. Oke. Ya makanya jadi pejabat itu kasih contoh yang baik lah. Karena itu perintah presiden. Kepalanya dulu kan, benar. Makanya saya bilang, itu kan perintah. Analogi yang disampaikan itu, ya sebenarnya perintah. Dia
Dia kan bilang, kamu jangan begini. Nah, perintah Pak Prabowo pakai analogi. Sama halnya kayak kita di kabinet ini kan macam-macam. Dia analogikan seperti tim sepak bola. Ini ada pelatihnya, kalau belakangnya ini. Yang satu ini pemain ini, dia punya disiplin ilmunya ini. Ini striker, ini apa, kan macam-macam. Tapi Pak Prabowo bilang, ketika semua perbedaan ini yang kita kumpulkan ini dari semua disiplin ilmu, latar belakang yang bermacam-macam ini, saya ingin cuma satu goalnya. Kita butuh satu goal bagaimana Indonesia ini ke depan sejahtera. Kalau boleh saya ambil konklusinya, Pak Prabowo menganggap kabinetnya adalah sebuah tim. Iya, tim bola. Dengan berbagai macam latar belakang, tapi punya tujuan yang sama, dan kapabilitas atau kapasitas dari masing-masing orang ini akan memperkuat tim tersebut, gitu ya Bang ya. Baik, Bang, mungkin terakhir ya untuk pesan juga sih sebenarnya Bang ya. Tidak hanya pesan mulu gitu, kayak kesan-pesan nih kayak abituren. Tapi terutama buat teman-teman para pekerja teman-teman yang notabene tidak hanya mereka yang masih bekerja, tetapi yang saat ini juga masih berusaha untuk mencari kerja karena terimbas oleh PHK selama sekitar 2-3 tahun terakhir belakangan. Apa Bang? Terutama juga dari pemerintah menjamin untuk tetap hadir buat teman-teman para pekerja. Ya, pesan Pak Prabowo adalah satu, manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat ini. Itu aja. Untuk teman-teman gimana? Teman-teman yang mana? Iya, teman-teman para pekerja yang sekiranya masih sudah berharap gitu. Nah, ini kan yang tadi saya sampaikan di awal. Patriotisme itu kuncinya. Rakyat yang harus punya jiwa patriotik, pengusaha juga punya jiwa patriotik, kita kerjasama kita semua. Ini bangsa Prabowo besar ini kita jaga semua. Sayang dong, jangan kita rusak. Kalau ada yang rusak, ya kita lawan sama-sama. Gitu. Ini kan kepentingan kita bersama. Makanya Prabowo bilang, gunakan kekuasaan saya untuk negara dan bangsa ini. Berarti kan untuk ada pengusaha, ada pekerja, buruh, dan semua komponen yang terkait. Itu loh yang terkait. Termasuk masih bisa dong ya teman-teman para pekerja kalau misal pas lagi aksi ngobrol sama Abang ya kayak kemarin. Dan kalau misal tadi janji dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang ditelurkan juga diturunkan kepada para pembantunya di kabinet kerja. Ini akan kabinet merah putih maksud kami. Ini akan kita lihat dan kita harapkan implementasi secara konkretnya ini akan terjadi dalam 100 hari masa kerja ya Bang ya. Gini, nggak ada narasi 100 hari. Oh, nggak ada? Kita bekerja mau setiap hari. Biasanya kan evaluasi 100 hari tuh. Ini enggak ya? Itu kan nggak tahu siapa yang buat narasi itu. Yang jelas Pak Prabowo tidak pernah menargetkan itu. Oke, berarti deadline-nya sampai akhir ya Bang ya? Sampai Indonesia ini benar-benar sejahtera. Kita tunggu ya Bang ya? Tunggu dong. Baik. Demikian wawancara kita bersama dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel, thank you banget. Terima kasih banyak banget atas insight-nya hari ini. Abang, kita tahu kondisinya lagi capek banget, tapi masih meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kita. Dan kita sama-sama ya, tadi kerjasama, patriotismenya juga harus terjadi di diri kita para wartawan ya. Untuk bekerja sama-sama kita akan perbaiki kondisi yang sedang saat ini terjadi. Dan demikian VIP kali ini, saya Fani Imaniar, terima kasih dan sampai jumpa.